Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan mengupas satu peristiwa yang disebut sebagai Tongzhe. Pada tanggal 21 Desember tahun ini, hari Senin, orang-orang di China merayakan hari yang disebut sebagai Tongzhe. Ada orang berkata itu merayakan musim dingin yang paling dingin. Jadi mereka memang di sana sekarang berada dalam musim dingin. Dan ada orang yang menyebut itu musim dingin yang paling dingin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, pendapat ini tidaklah tepat. Jadi bukan demikian adanya. Memang sekarang daratan China sedang berada dalam musim dingin. Tapi tanggal 21 Desember ini dirayakan sebagai Tongzhe. Itu adalah menurut kalender bulan. Dan dalam perhitungan mereka ini disebut dimulai dengan Ijiu. Nanti Ijiu ini siklus 9 hari. Lalu Aojiu siklus yang kedua 9 hari. Dan Sanjiu siklus yang ketiga 9 hari. Dan pada siklus ketiga 9 hari itulah, hari ke-9, itulah puncak musim dingin. Jadi tanggal 21 hari ini kita hitung hari pertama. Maka 27 hari kemudian itulah Sanjiu 39. Siklus ketiga hari yang ke-9. Itulah puncak musim dingin. Jadi bukan tanggal 21 Desember ini, masih nanti di bulan Januari nanti baru puncak musim dingin. Itulah puncak musim dingin. Sementara Tongzhe bukanlah demikian. Tongzhe adalah bahasa astronomi orang-orang China. Ini setara dengan orang-orang Barat yang juga mempunyai istilah astronomi namanya winter solstice. Winter solstice. Jadi winter solstice itu adalah pada tanggal 21 Desember untuk tahun ini, maka di belahan bumi utara, daerah yang 4 musim itu, mereka akan merasakan malam yang panjang. Waktu gelap, waktu malam begitu panjangnya. Resikonya adalah waktu siang menjadi pendek atau waktu terangnya menjadi pendek sekali. Itu terjadi di negara-negara di belahan bumi utara. Demikian adanya. Nah, beberapa contoh kita bisa sebutkan di sini. Berdasarkan data pada tahun 2015. Data tahun 2015 mengatakan misalnya di kota Moskow. Di kota Moskow pada waktu Tongzhe 2015, kurang lebih seperti sekarang ini, matahari baru mulai keluar 8.57 dan matahari terbenam 15.58. Jadi mereka hanya menikmati 7 jam saja matahari, atau 7 jam saja siang, 7 jam saja terang. Hal yang kurang lebih mirip pada waktu itu di kota Paris, matahari terbit 8.41, lalu matahari tenggelam 16.56, dan itu hanya sekitar 8 jam 14 menit. Lebih panjang lagi sedikit adalah Athena. Kota Athena, matahari terbit 7.37, matahari tenggelam 15.09. Jadi mereka menikmati terang, menikmati siang pada tahun 2015 itu, pada Tongzhe seperti ini, 9 jam 31 menit. Ada yang ekstrim, yang sangat mengerikan. Kita ambil contoh misalnya, Reykjavik, juga di Eropa. Reykjavik pada tahun 2015, matahari terbit jam 11.22, hampir tengah hari. Matahari tenggelam
jam 15.29. Jadi mereka hanya menikmati terang atau siang atau matahari selama 4 jam 7 menit saja. Jadi pendek sekali. Oslo pada waktu itu, matahari terbit 9.18, matahari terbenam 15.12. Jadi hanya 5 jam 54 menit, hampir 6 jam matahari terbit atau terang atau siang. Jadi pada waktu Tongce itu, dalam kondisi sekarang ini, belahan bumi utara berada di garis lintang semakin utara, mereka akan mengalami malam yang terpanjang. Dan risikonya adalah siang yang terpendek. Hal yang sama pada waktu Tongce ini, negara-negara daerah-daerah berada di lintang selatan, dari lintang mengarah ke selatan, mereka justru mengalami hal yang sebaliknya, yaitu malam harinya menjadi lebih pendek, siang harinya menjadi lebih panjang. Nah, dalam kondisi seperti inilah, maka orang-orang dari daerah-daerah 4 musim, belahan utara dan belahan selatan, mereka mempunyai tradisi merayakan Tongce seperti ini atau Winter Solstice. Untuk negara Tiongkok dengan kebudayaan Tiongkok, maka 21 Desember ini tahun 2020 dirayakan sebagai Tongce. Peifang atau Tiongkok bagian utara, orang-orang di sana kebanyakan merayakannya dengan cara yaitu makan jiaozi, dumpling. Di jiaozi itu kukus. Terus jiaozi ada isi sayur, ada isi daging. Terus biasanya dimakan setelah masak, diangkat hasil kukusannya, colet dengan cuka hitam, dan cuka hitamnya kadang-kadang dikasih potongan kecil bawang putih atau tumbukan bawang putih. Makan mereka. Dan di belahan bumi utara katanya, kalau pada waktu Tongce ini tidak makan jiaozi, tidak makan dumpling, ada rumor ya, mengatakan nanti kupingnya bisa hilang. Nah, apa maksudnya? Ya maksudnya sebenarnya bukan kupingnya hilang. Pada waktu Tongce seperti ini, kondisi sudah cukup dingin, tapi sekali lagi belum terdingin. Terdingin baru menunggu sampai hari nanti ke-27, dihitung dari 21 Desember. Jadi sudah cukup dingin, karena begitu dingin, cukup dingin, maka telinga pun terasa dingin. Kalau telinga terasa dingin, maka telinga itu akan merasa sakit. Jadi seolah-olah bisa dibayangkan seperti telinganya lepas, hilang. Maka dianjurkan tradisi sana makan jiaozi. Sementara di daerah-daerah Tiongkok belahan selatan, Nanfang, mereka biasa memperingatinya dengan cara namanya makan tangyan, ronde. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dibilang ronde, tapi di Jakarta ada yang bilang onde, yaitu bulatan yang terbuat dari beras ketan atau bulatan yang dibuat dari tepung ketan, dan isinya macam-macam. Ada yang isinya hejema, wijen hitam, ada isinya kacang merah, ada juga isinya kacang tanah. Nah, begitulah cara mereka di sana merayakan atau memperingati Tongce. Mengingat bahwa pada hari itu malamnya akan terpanjang dan siangnya akan terpendek. Dan setelah tanggal 21 Desember ini, maka pelan-pelan malamnya tidak akan begitu panjang lagi, akan menuju kepada keseimbangan antara siang dan malam. Terus pelan-pelan seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, di Indonesia sebagian besar orang Tionghoa berasal dari Tiongkok bagian selatan. Oleh karena itu, di Indonesia kita lebih mengenalnya orang makan ronde atau makan onde. Tapi di Indonesia kita tahu bahwa umumnya ronde itu ada yang kosong, tidak ada isi sama sekali. Dan yang isi kebanyakan adalah isi kacang tanah yang ditumbuk. Lalu kuahnya rebusan kuah jahe. Kadang-kadang tambah gula pasir, kadang-kadang dipakai gula merah.
Sehingga ada makanan namanya wedang ronde. Ini cara orang-orang Tionghoa di Indonesia merayakan Tongzhi. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia kita berada di daerah Khatulistiwa. Oleh karena itu, persoalan Tongzhi itu tidak menjadi begitu kentara bagi kita. Meskipun sebenarnya kalau kita mau mengamati, tetap ada perbedaan antara siang dan malam. Siang dan malam, terang dan gelap, tidak persis sama 12 jam, 12 jam. Tapi karena kita terletak di daerah Khatulistiwa, tidak begitu terasa. Lagi pula, kita bukan negara 4 musim, kita negara 2 musim. Jadi itu lebih tidak begitu kentara. Tak begitu berarti perbedaannya bagi kita. Nah, sementara kita di Indonesia, kita masih juga makan ronde jahe atau wedang jahe. Itu adalah semacam peringatan tradisi yang sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini kita di Indonesia itu sudah menjadi penting dan tidak penting. Bisa saja kita merayakan Tongzhi di Indonesia dengan makan singkong rebus pakai sambal balado atau makanan-makanan kue-kue yang lainnya, ya, kue getuk indri juga bisa untuk merayakan, berkumpul keluarga bersama-sama memperingati Tongzhi dengan cara kontekstualisasi dengan makanan setempat dan budaya setempat. Nah, biarlah dengan pemahaman ini dan tidak lagi salah memahaminya. Tongzhi itu bukanlah puncak dari musim dingin. Tongzhi itu belumlah terdingin. Dalam musim dingin, Tongzhi ini adalah baru hari pertama dari siklus 9. Harus menunggu sampai 39, yaitu hari ke-27 dari 21 Desember ini, barulah itu mencapai puncak musim dingin. Kiranya pemahaman ini menginspirasi kita, memberikan pemahaman yang lebih baik pada kita, sehingga kita tidak salah lagi memahami apa itu Tongzhi, makan ronde, peringatan pada winter solstice. Selamat malam, sampai berjumpa pada pertemuan kita yang mendatang.